الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Trans Production dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Getar-Getar Manusia Pilihan. Getar-getar perjuangan para sahabat dan tokoh Islam pada masa awal kebangkitan Islam. Tahan! Mau kemana kau membawa kudamu, budak Muhammad? Dengarlah. Aku adalah Al-Harith bin Amir bin Naufal. Tidak ada yang berani melawanku. Apalagi harus bermain pedang denganku. Sekarang, bunuhlah dirimu dengan pedangmu sendiri. Jangan sampai aku yang membunuhmu. Karena aku akan menyayat-nyayat tubuh, lalu menyeretmu. Majulah dan buktikanlah. Kau akan menyesal kenapa berhadapan denganku. Aku takkan pernah menyesal dalam menghadapi lawan. Seharusnya kaulah yang menyesal karena berhadapan denganku dan harus pula mati tanpa arti di ujung pedang ini. Iya. Kau memang terlalu percaya diri. Kau telah terpengaruh oleh sihirnya Muhammad. Jangan lanjutkan ucapanmu karena Allah akan menghukummu dengan kekalahan dan kematianmu. Aku tak suka melihat kematian musuh-musuhku. Kelopak mataku akan basah karena duka. Kurang ajar. Kau akan kubunuh manusia bodoh. Penuh dengan riuh gemuruh pekik jihad fisabilillah, pantang gentar berkorban harta, jiwa dan raga, serta manis dan indahnya sentuhan takwa turut mewarnai kisah akbar ini. Ya Allah, ya Tuhanku, aku adalah manusia yang tak punya daya dan upaya. Aku tak bisa mengetahui apa yang bakal terjadi atas diriku sendiri. Maka itu aku serahkan jiwa dan ragaku kepadamu, ya Allah. Aku lahir dan hadir di muka bumi ini atas kehendak-Mu. Maka aku sakit dan mati pun atas kehendak-Mu. Maka itu tak ada satu orang pun yang bisa memberikan sakit atas diriku kecuali atas seizin-Mu. Tak ada yang bisa membunuhku tanpa seizin-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, segala sakit, hidup dan matiku adalah milik-Mu. Aku hanyalah hayat yang berada di dalam genggaman-Mu. Ya Allah, ya Tuhanku, semuanya kuserahkan kepadamu. Getar-getar manusia pilihan kali ini menampilkan kisah Khubayb bin Adi. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Naskah karya Chandra Argadinata. Sutradara Haryoko. Ilustrasi musik, teknik dan montase Arifin ES dan Indra Mahendra. Diproduksi oleh PT Transforama Avista Graha. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Sesungguhnya dalam kisah mereka itu ada ibrah, pengajaran sebagai contoh teladan bagi orang-orang yang berakal. فاعتبروا يا أولي الأبصار. Maka ambillah pengajaran itu, hai orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Dalam seri yang ke-24 ini didukung oleh para pemain Billy Burhan sebagai Hubayb bin Adi, Yoko sebagai putra Harits, Ayu Agustin sebagai putri Harits, Suryadin sebagai Zaid bin Ditsina, Herman sebagai Asim bin Sabit, Udin sebagai Muslim, Edos sebagai ketua suku, dibantu oleh Agus dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Wajah sang paman berubah kecewa. Lama dipandanginya kedua keponakannya yang berdiri di depannya. Sementara para budak yang bekerja kembali mulai menyiapkan pekerjaan mereka. Dengan dada gemuruh menahan amarah dan rasa malu, sang paman melangkah meninggalkan ruangan itu. Adikku, sekarang semuanya telah berakhir. Paman telah pergi. Dia pulang ke rumahnya dan tak akan datang lagi. Terima kasih, Kanda. Kalau tak ada Kanda, aku yakin pasti pestaku nanti malam batal. Dan aku akan malu pada teman-temanku. Terima kasih, Kanda. Aku sayang padamu. Sudahlah, adikku. Sekarang kau kembalilah menyiapkan semuanya. Aku akan melihat Paman. Apakah dia benar-benar telah meninggalkan rumah kita ini atau belum? Iya, Kanda. Oh ya, Kanda. Apakah Kanda mau menyelidiki kedua pembunuh bayaran yang pulang tanpa hasil itu? Tentu, adikku. Tapi tidak sekarang. Agaknya mereka pun takut untuk bertemu denganku. Tapi memang kalau bertemu, aku akan menuntut mereka. Aku akan buat perhitungan dengan mereka. Sudahlah. Kau jangan cemaskan aku. Aku bisa mengatasi semuanya. Percayalah. Nah, sekarang bereskan semuanya. Baik, Kanda. Tata ruangan ini dengan baik dan juga ruangan dalam. Baiklah, Kanda. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Sudahlah, adikku. Waktu terus berlalu, hari berganti hari. Sementara rombongan penyidik yang dikirim Rasulullah telah tiba di daerah antara Osfan dan Mekah. Dan rombongan itu berhenti untuk istirahat. Akhirnya kita sampai juga di tempat ini. Tak lama lagi kita akan sampai di Mekah dan bisa bergerak menyelidiki gerak-gerik orang-orang musyrikin Quraisy. Tuan, seharusnya kita dulu tak membiarkan kuda-kuda kita kembali dan dijual pada para penduduk itu. Kita akan bisa lebih cepat tiba di Mekah. Tidak seperti sekarang. Semua yang direncanakan oleh Tuan Asim bin Sabit sebagai kepala rombongan itu benar. Sebagai penyelidik, kita memang harus berjalan sebagai musafir agar tidak begitu menyolok. Dari daerah ini kita sudah bisa melihat gejala yang tumbuh dari para penduduk desa di satu kaum. Kita bisa mengamati para kabilah yang kita temui di sepanjang jalan. Iya, apa yang kita rasakan selama dalam perjalanan dan apa-apa yang kita temui atau kita dapati adalah buktinya. Maafkan aku kalau aku salah telah menyuruh kalian menjual kuda dan onta serta melepaskannya. Maaf, Tuan. Tak perlu Tuan minta maaf pada saya. Saya mengerti. Sayalah yang harus minta maaf yang telah bicara sembarangan. Sebaiknya sekarang kita istirahat saja. Lalu kita lanjutkan kembali perjalanan. Tidak lama lagi kita akan masuk kota Mekah. Dan kuharap kalau tiba di sana kelak, kalian harus lebih hati-hati.
Kalau bisa kita berpencar dan mencari teman yang bisa dipercaya untuk tempat tinggal. Nah, lalu kita jadikan serambi kanan Ka'bah untuk tempat bertemu, untuk saling bertukar keterangan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Iya, kurasa itu pendapat yang bagus. Kita bisa jadikan Ka'bah tempat bertemu. Dan orang-orang takkan curiga. Karena banyak orang-orang yang berteduh di sana. Banyak yang tiduran di sana. Di sana kelak kita bisa mengutus siapa yang harus kembali ke Madinah untuk mengirim kabar pada Rasulullah. Banyak yang berharap agar dapat dikirim mengemban tugas ini. Dan kita 10 orang yang ditunjuk. Ini satu rahmat dari Yang Maha Kuasa. Allah pencipta sekalian alam. Maka itu, kita harus mengemban tugas ini dengan sebaik-baiknya. Janganlah menjadi orang yang merugi dengan menyia-nyiakan tugas dan kewajiban. Kita harus kembali ke Madinah dengan berita gemilang, atau kita mati dalam tugas. Kita mati di jalan Allah. Iya, aku pun berharap mati di jalan Allah seperti para sahabat yang mati di saat perang Badar. Alangkah bahagianya mereka. Apa yang kau renungkan lagi, sahabat? Tidak, Zaid. Kau membuat aku kaget saja. Oh ya, ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya melihatmu merenung dan menatap langit. Kenapa kau selalu menghabiskan waktumu dalam merenung? Apa yang kau pikirkan, sahabatku? Dalam tidur beberapa malam yang lalu, aku seperti berada di antara sadar dan tidak. Aku melihat seperti apa yang pernah dilihat Hasan lewat mimpinya. Aku tidak bisa berkata apa-apa, Khubaib. Tapi kuharap saja semoga semuanya hanyalah bayangan atau bunga tidur. Karena memang kita tidak bisa menerjemahkannya. Dan kau pun janganlah selalu merenung. Aku tidak sengaja merenung, Zaid. Entah kenapa aku selalu diam dan selalu memandang langit. Dan itu bukan hal yang aku mau. Sudahlah. Jangan kau pikirkan lagi hal itu. Oh ya, nanti kalau kita berpencar di Mekah, kau akan tinggal di mana? Mungkin aku akan ke rumah saudara Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena dulu sewaktu aku jadi penghubung Rasulullah, aku sering tinggal dan menginap di rumah itu. Aku rasa Tuan Abi Waqqas akan menerimaku. Karena beliau sering berpesan padaku untuk sering-sering datang mengunjungi beliau. Lagi pula, aku bisa bercerita banyak tentang Sa'ad anaknya. Mereka pasti akan senang mendengar cerita tentang anaknya itu. Iya. Oh ya, kau sendiri bagaimana? Entahlah, aku masih bingung untuk mencari tempat tinggal. Bukankah kau banyak teman? Dan ada juga saudaramu di Mekah? Iya, tetapi rasanya aku tidak mungkin ke sana. Kenapa, Zaid? Ya entahlah, aku merasa tidak enak saja. Dan belum ada dalam bayanganku. Tapi nanti sajalah, baru aku pikirkan kalau sudah berada di Mekah. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kita tinggalkan dulu rombongan Asim bin Sabit yang sedang beristirahat. Kita beralih ke sebuah kampung yang bernama Hudzail yang dihuni oleh suku Bani Hayyan. Saat itu, tampak seseorang sedang berlari menuju ke rumah kepala suku atau pimpinan masyarakat Bani Hayyan.
Tuan. Ada apa? Kenapa kau pucat dan ngos-ngosan seperti itu? Anu Tuan. Bicara yang benar. Tenanglah. Tarik nafasmu, lalu atur nafasmu perlahan-lahan. Kemudian ceritakan ada apa. Tuan. Hamba melihat beberapa orang Muslim memasuki dan melewati Osfan. Kau melihat orang-orang Muslim. Apakah mereka hendak menyerang Mekah? Hendak menghancurkan musuh-musuhnya? Maaf Tuan, hamba melihat hanya beberapa orang saja. Bukan berupa pasukan besar Tuan. Hanya beberapa orang. Lalu apa yang mereka maui? Entahlah Tuan. Tapi apakah benar mereka itu orang-orang Muslim? Bukan kabilah Osfan atau kabilah lain yang berada di dekat Osfan? Hamba yakin tidak salah lihat Tuan. Karena cara mereka menyembah Tuhan, mereka lain dengan cara kita menyembah Lata dan Uzza serta Manat. Jadi hamba yakin mereka itu orang-orang Muslim dari Madinah yang sedang menuju ke Mekah Tuan. Kau bisa tahu berapa jumlah mereka? Ya sekitar 10 orang Tuan. Dan hamba rasa mereka itu orang-orang pilihan Muhammad. Kalau Muhammad sudah mengirim orangnya keluar Madinah, pasti ada sesuatu yang direncanakan olehnya. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan Tuan? Apakah kita akan biarkan saja mereka pergi dan berlalu begitu saja? Tidak. Kita tak akan membiarkan mereka berlalu begitu saja. Kita harus menangkap mereka, lalu menyerahkan mereka pada Tuan Abu Sufyan bin Harb. Bukankah kita akan mendapat hadiah? Kita bisa mendapat dirham yang banyak. Kita bisa menjual mereka per kepala. Kalau begitu, kita harus berangkat secepatnya, Tuan. Ya. Nanti kita bisa kehilangan jejak dan kita akan kehilangan kesempatan. Baik. Sekarang kau kumpulkan sekitar 100 orang Bani Hayyan. Dan mereka harus semuanya pemanah yang terbaik. Kita kejar orang-orang Muslim itu. Kita harus menangkap mereka. Tapi bagaimana kalau mereka melawan, Tuan? Apakah tidak akan berbahaya? Maka itu aku menyuruh kau mengumpulkan 100 orang pemanah terbaik dari suku kita. Jadi kalau mereka melawan, maka kita akan membunuh mereka semua. Kita hancurkan mereka. Ayo cepat kumpulkan mereka. Ayo. Iya. Baiklah, Tuan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tak berapa lama semua pemanah terbaik Bani Hayyan yang berjumlah 100 orang itu telah bersiap dengan senjata masing-masing. Mereka berkumpul dengan wajah tegang. Ada 10 orang Muslim yang berada di Osfan, atau mungkin saat ini mereka telah melewatinya. Nah, jadi sekarang tugas kita adalah mengejar mereka dan kemudian menangkap. Orang-orang Muslim adalah musuh kita. Mereka telah mengkhianati ajaran Lata dan Uzza serta Manat. Mereka mengkhianati kepercayaan nenek moyang kita. Maka itu sekarang kita harus berhasil menangkap mereka. Dan kalau melawan, kita harus menghabisi mereka. Jangan biarkan mereka masuk Mekah dan membuat keonaran di Mekah. Kalau kita berhasil mendapatkan mereka hidup-hidup misalnya, maka kita akan mendapat dirham yang banyak. Mengerti kalian? Mengerti, Tuan. Kami mengerti. Bagus. Sekarang kita harus bersiap-siap. Sang ketua suku memeriksa semua pembantunya. Setelah dilihatnya semuanya beres dengan senjata masing-masing, dia lantas memerintahkan bergerak. Ayo, kita bergerak. Kita kejar orang-orang Muslim itu. Ayo berangkat. Ayo. Tuan, kita ini seperti hendak menghadapi perang besar saja. Ini memang harus kita lakukan. Kau masih ingat saat perang Badar, bukan? Berapa banyak pasukan yang dibawa oleh Tuan Abu Sufyan ke Badar?
Namun mereka kalah oleh kaum muslim yang jumlahnya hanya berapa gelintir saja. Aku tidak mau kita juga dibuat celaka seperti itu. Kurasa 10 orang muslim yang kau lihat itu bisa saja menghancurkan orang-orang kita. Benar Tuan, hamba lupa dengan kejadian itu. Nah, Tapi hamba yakin kita akan bisa mengejar dan menangkap mereka. Pasukan Bani Hayyan yang terdiri dari para pemanah mahir itu berjalan dengan cepat. Gerakan mereka seperti seekor ular naga yang melintasi padang gurun pasir, meliuk-liuk. Tak berapa lama kemudian, mereka telah tiba di dekat tempat tujuan. di sini sepi sekali. Di mana kau melihat mereka? Di sebelah sana Tuan. Atau barangkali mereka telah pergi menuju ke Mekah. Kita harus mengejarnya Tuan, sebelum terlambat. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nah, apakah akan terjadi sesuatu atas kaum muslimin? Saudara pendengar, nantikanlah kelanjutan kisah ini, Khubayb bin Adi, dalam seri berikutnya. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Ya Tuhan kami, janganlah disiksa kami jika kami lupa atau salah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau penerima taubat, lagi penyayang. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai jumpa.